Pemirsa, untuk membahas bagaimana industri EV di Indonesia bisa melanjutkan tren peningkatannya di tengah calon konsumen yang masih ragu dengan kesiapan ekosistem mobil listrik, kami akan membahasnya bersama Ketua Umum Periklindo, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Selamat pagi, Pak Muldoko. Ya, selamat pagi, Mbak Marsha. Ya. Ya, Pak Muldoko, kalau lihat tren penjualan mobil listrik ini meningkat tajam sampai 211% year on year. Tapi bagaimana dengan ekosistem pendukungnya, Pak? Baik itu jumlah atau sebaran SPKLU. Sudahkah cukup dan tersebar merata? Ya, memang ada 3 isu ya, setidak-tidaknya ya, kalau kita bicara SPKLU ya. Isu yang pertama itu berkaitan dengan jenisnya ya, jenis soketnya. Kita yang ada di Indonesia itu ada 3 ya sekarang. Ada CCS2, berikutnya ada GBT, ada CDMO itu dari Jepang, GBT dari China, berikutnya untuk CCS2 dari Eropa, itu lebih ke global begitu. Ini masing-masing menjadi masalah kalau itu berkembang terus, tidak ada standarisasi dari kita. Untuk itulah Periklindo telah mendorong agar pemerintah menentukan satu saja itu. Walaupun sebenarnya nanti itu para pengusaha SPKLU akan membuat pilihan. Karena mana yang banyak populasinya pasti itu yang menjadi pilihan. Nah, sekarang ini trennya lebih menuju ke CCS2. Karena CCS2 itu lebih banyak populasinya, dan GPT yang dari Tiongkok itu lebih sedikit karena sampai dengan saat ini lebih wuling yang menggunakan. Dan untuk CDMO dari Jepang. Nah, makanya nanti ya para investor akan menentukan sikap seperti apa yang diinginkan oleh pasar. Jadi nanti akan lebih, populasinya akan lebih ke CCS2. Nah, masalahnya sekarang masih banyak dihadapi oleh masyarakat karena tadi itu ada beberapa jenis yang perlu kita sesuaikan ke depannya. Ini tadi saya menarik ya, kenapa pertumbuhan penjualan mobil listrik di Indonesia meningkat ya. Karena sudah muncul sebuah kesadaran baru ya, bahwa mindset masyarakat sudah mulai berubah. Ada 3 hal Mbak ya, yang selalu saya sampaikan. Kalau kita menggunakan mobil listrik, ada 3 kontribusi yang bisa diberikan. Yang pertama, kontribusi kepada keluarga. Dengan mobil listrik, maka pengeluaran untuk mobil itu menjadi kira-kira hanya 30% ya. Sehingga itu yang lainnya bisa digunakan untuk kepentingan nyekolahkan anak dan seterusnya, atau untuk kepentingan dapur. Yang kedua, kontribusi kepada lingkungan ya. Dengan menggunakan listrik, maka lingkungan kita menjadi bersih. Kalau lingkungan kita bersih, maka rakyat akan menjadi sehat. Dengan rakyat yang sehat, maka pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan akan menurun. Untuk itu beban BPJS akan menurun, sehingga anggarannya bisa digunakan untuk yang lain. Baik. Kontribusi juga berkontribusi kepada negara. Ya, dengan menggunakan mobil listrik, maka subsidi BBM oleh pemerintah akan berkurang dengan dahsyat nanti ke depan. Untuk itulah tiga kontribusi ini semuanya nanti ujungnya yang nikmati negara. Ya, negara setidaknya inflasi bisa kita jaga sama-sama. Berikutnya pengeluaran subsidi akan berkurang. Maka harapan kita, pemerintah juga memberikan kemudahan kepada para pengguna EV itu, dan juga kepada industri-industrinya. Itu intinya ke sana. Baik. Ya, tadi soal standarisasi soket ya Pak, ini yang masih menjadi PR antara pemerintah dan industri. Nah, kalau dari sisi jumlah SPKLU atau charging station begitu, ini kan ada targetnya Pak, 31.000 unit di tahun 2030. Tapi sekarang ini 5 tahun menjelang targetnya, ini baru sekitar 10%. Bagaimana kemudian ini percepatan untuk jumlah SPKLU supaya memberikan keyakinan pada calon konsumen untuk bisa beralih tanpa khawatir kehabisan baterai di tengah jalan? Benar. Isu yang kedua tentang itu, tentang jumlah. Jumlah kita sebenarnya saat ini baru 3.772. Nah, nantinya akan ditambah lagi. Kenapa seperti itu? Karena memang konsepnya seperti chicken and egg ya, ayam dan telur. Jadi pengusaha akan menunggu dulu populasi dari kendaraan listrik. Begitu melihat pertumbuhan populasinya tinggi, maka nggak usah disuruh, para investor akan
menentukan untuk melakukan investasi di sektor itu. Sekarang ini yang lebih dominan baru dijalankan oleh PLN, oleh pemerintah. Ya. Harapan kita ke depan dengan bertumbuhnya mobil listrik ini, maka nggak usah disuruh itu, masyarakat akan para investor akan membangun banyak nanti SPKLU. Nah, isu yang ketiga tentang SPKLU adalah konsentrasinya, sekarang sebarannya baru lebih di kota-kota besar, ya di Jakarta, di Surabaya dan seterusnya. Tapi harapan kita nanti dengan semakin bertumbuhnya kesadaran di mana-mana mobil listrik, maka nantinya akan tersebar di berbagai daerah. Sebagai perbandingan di China saat ini ya, nationwide-nya itu populasinya secara agregat itu sudah ada 14 juta di China ya. Dan pertumbuhannya pembangunan setiap bulannya itu 86.000. Bayangkan itu, sudah seperti itu. Kenapa? Kesadaran masyarakat untuk menggunakan mobil listrik sangat-sangat tinggi. Nah, kita harapkan dengan semakin cepat pertumbuhan mobil listrik ini nantinya masyarakat nggak usah khawatir. Secara otomatis investasi di sektor itu akan bertumbuh dengan pesat. Itu kira-kira Mbak ya. Ya, baik Pak Muldoko, kita akan lanjutkan perbincangan. Kalau tadi isunya soal SPKLU, nanti kita akan beralih ke baterai. Bagaimana komponen yang paling penting dari EV ini juga bisa ditingkatkan begitu, bagaimana di Indonesia. Nah, kita akan bahas usai jeda Pak Muldoko, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Zona Bisnis. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami hadirkan sejumlah komentar dari warganet terkait dengan SPKLU berikut ini. Dan pemirsa, kita lanjutkan diskusi bersama Ketua Umum Periklindo, Pak Muldoko. Pak Muldoko, tadi kami tampilkan ya berbagai mungkin keluh kesah dari warganet bagaimana melihat SPKLU atau juga yang menilai harga EV ini atau mobil listrik masih terlalu mahal. Nah, sekarang kalau kita bicara soal baterai, Pak Muldoko, di mana Indonesia baru meresmikan pabrik baterai EV terbesar di Asia. Tapi ternyata baterai EV ini punya bahannya beda-beda, spesifikasinya juga berbeda. Bagaimana nanti ekosistem EV ini bisa menyesuaikan, khususnya baterai, menyesuaikan dari kebutuhan konsumen, Pak? Ya, memang baterai itu banyak jenis materialnya ya. Yang pertama ada NMC, berikutnya ada LFP, berikutnya ada itu namanya solid state lithium ion baterai, ada juga sodium ya ion baterai. Banyak sekali material yang digunakan untuk baterai. Dan semua dari pengembangan baterai ke depan itu dasarnya adalah cost and security. Jadi jangan salah bahwa ke depan itu baterai nanti akan terus bertumbuh seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat yang inginkan baterai adalah satu, aman. Yang kedua, harganya murah. Yang ketiga, jaraknya jauh. Yang ketiga, chargingnya cepat dan mudah. Nah, itu kan isu-isu tentang baterai, dan itu pasti dijawab oleh dunia industri. Maka patokannya ke depan adalah cost and security. Yang paling utama adalah aman, yang kedua cost-nya murah dalam berproduksi. Maka dari beberapa jenis tadi ada NMC, ada LFP, ada yang namanya solid state, lithium ion baterai dan seterusnya. Itu nanti semuanya arahnya bagaimana memberikan kemudahan murah
chargingnya cepat, jaraknya jauh. Itu seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Dan apapun materialnya, nggak usah khawatir bahwa nanti untuk chargingnya akan disesuaikan. Ya, kompatibel pasti dengan jenis baterai apapun. Hanya tadi itu, jenisnya yang perlu dikurangi. Jangan sampai ada lagi yang namanya sisi 2, yang namanya sisi S2, berikutnya ada lagi yang LGBT, ada lagi yang dari Jepang itu ya. Itu dan ini mestinya harus disatukan di standarisasi. Jadi nggak usah khawatir masyarakat ke depan bahwa dengan berbagai perkembangan baterai ini ya nanti akan bertumbuh terus. Baik. Dan yang perlu kita adalah apapun jenis baterai itu pasti industri akan menjawab isu yang 4 tadi. Ya, murah, cepat, chargingnya, jaraknya jauh dan aman. Itu Mbak kira-kira. Ya. Pak Muldoko, kalau berbicara soal baterai ini kan juga kaitannya dengan harga begitu dekat ya, di mana baterai ini memakan 30-50% dari harga sebuah EV. Kemudian bagaimana upaya untuk supaya harga EV ini bisa semakin terjangkau Pak bagi masyarakat Indonesia? Ya, prediksi saya bahwa justru ke depan mobil listrik itu akan lebih murah dari mobil biasa. Ya, karena apa? Karena memang spare part-nya sangat sederhana ya. Komponen utama mobil listrik itu hanya baterai, berikutnya dinamo motor, dan yang ketiga itu controllernya. Dan semuanya nanti kalau sudah bisa dibuat di Indonesia, baterai sudah dibuat di Indonesia, maka komponen yang paling utama dari mobil listrik itu akan semakin rendah harganya. Sehingga saya bisa pastikan kok, mobil listrik ke depan akan menjadi murah. Kita lihat sekarang ya, dulu ya mobil listrik kayaknya mahal begitu ya. Sekarang dengan begitu ketatnya kompetisi, maka mobil listrik menjadi murah. Sekarang ada yang harganya 200 juta. Dan ke depan pastinya akan lebih murah lagi itu. Jadi masyarakat nggak usah khawatir ya. Kira-kira arahnya, trennya ya kan saya pelajari terus trennya, pasti akan menuju ke sana. Gitu, Mbak. Baik. Semoga bisa mempertahankan tren peningkatan untuk penjualan mobil EV dan soal isu SPKLU, baterai, standarisasi yang dibutuhkan tadi ya Pak bisa kemudian terwujud lebih baik ke depan. Terima kasih Ketua Umum Periklindo, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko sudah bergabung bersama kami di Zona Bisnis Metro TV. Dan pemirsa, demikianlah jumpa kita dalam Zona Bisnis untuk hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Marcelina Tumundo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.